Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlatul Musyafa'ah selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Hukum Tata Negara yang telah memberikan kami tugas untuk membuat video presentasi. Baik, di sini kami selaku kelompok 2 yang terdiri atas saya, Vinanda, dan kedua rekan saya yakni Ika Fitria dan Firdianti Romadoni yang akan mempresentasikan mengenai hasil dari apa yang telah kami kerjakan, yakni artikel yang berjudul Kontroversi Kepemimpinan Perempuan dalam kaitannya dengan hadis Bukhari nomor 4073. Baik, langsung saja kita kepada pemaparan materi yang pertama, yakni mengenai historis dan tahrij dari hadis Bukhari nomor 4073 yang akan disampaikan oleh Ika Fitria. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Akan mempresentasikan sedikit tentang historis dan tahrij mengenai hadis Bukhari 4073. Yang pertama ialah historis mengenai hadis Bukhari 4073, di mana kisah yang melatar belakangi lahirnya hadis ini adalah kisah yang diucapkan oleh Abu Bakrah. Setelah mendengar kabar kematian dari Raja Persia, yaitu kematian dari Kisra, semua menjadi bingung siapa yang akan melanjutkan tentang kepemimpinan negara tersebut. Namun, para sahabat memberikan sebuah jawaban bahwasannya yang akan meneruskan adalah keturunannya. Akan tetapi, pada saat itu, putra dari Kisra sendiri, yaitu Syairuwai, melakukan sebuah kudeta dan akan membunuhnya. Namun, hal tersebut sudah didengar oleh Kisra, sehingga Kisra merencanakan sebuah pembunuhan kembali terhadap putranya tersebut. Hingga pada akhirnya keduanya meninggal. Pada saat keduanya telah meninggal, menimbulkan berbagai kontra lantaran tidak memiliki saudara laki-laki dan keturunan laki-laki, sehingga tidak memiliki penerus tahtanya. Namun keluarga sedarahnya tidak mau jika tahta kerajaan tersebut diteruskan oleh orang lain, sehingga mau tidak mau keturunan dari Syairuwai, yaitu putrinya yang bernama Buaran, meneruskan sebuah kepemimpinannya. Akan tetapi pada saat kepemimpinan putri dari Syairuwai mengalami sebuah keberantakan. Selanjutnya memasuki tahrij hadis Bukhari 4073 tersebut. Tahrij berarti menunjukkan asal hadis pada sumbernya yang sebenarnya. Lalu untuk jalur sanad dari hadis ini adalah sebagai berikut, yaitu Nufai bin Al-Haris bin Kildah, lalu Al-Hasan bin Abi Al-Hazan Yasar, lalu Auf bin Abi Jamilah, lalu yang terakhir adalah Utsman bin Al-Haisam bin Jahm, yang dengan nama lengkap Utsman bin Al-Haisam bin Jahm, yang berasal dari kalangan Tabi'ul Atba, kalangan tua. Untuk kunyahnya Abu Amru, lalu negeri semasa hidupnya adalah Basrah, dan wafat pada 220 Hijriah. Lalu kami juga menemukan ulama serta komentar dari tahrij hadis tersebut, di mana yang pertama ada Ibnu Hajar yang di komentar terdapat Sihah, lalu Az-Zahabi yang di komentar terdapat tidak menyebutkannya, lalu Abu Hatim yang di komentar terdapat Saduh, lalu Ibnu Hibban yang di komentar terdapat disebutkan dalam Ad-Siqat, lalu yang terakhir adalah Ad-Daruqutni yang di komentar terdapat Saduh banyak salahnya. Baik, terima kasih disampaikan. Yang selanjutnya mengenai definisi dan contoh dari kepemimpinan perempuan yang telah menjadi presiden yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang selanjutnya, yakni Firdianti Romadoni. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Menyampaikan materi yang selanjutnya yaitu definisi kepemimpinan perempuan. Menurut Medsons, kepemimpinan adalah motivation and direction others actions to accomplish goals aligned with the organization missions, yang artinya bahwa tidak setiap individu diharuskan untuk mengambil peran kepemimpinan yang formal dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Griffin, kepemimpinan merupakan suatu proses yang melibatkan suatu pengarahan dan pemberian sebuah motivasi kepada seseorang individu untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Secara istilah, kepemimpinan adalah seni mengarahkan orang lain untuk sampai kepada tujuan bersama melalui pengaruh dan motivasi yang disampaikan.
Yang selanjutnya yaitu perempuan menjadi presiden. Realita yang ada adalah beberapa negara dipimpin oleh perempuan, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dalam kondisi yang normal, hal ini tentu mendapat larangan dari hadis Abi Bakroh. Namun hukum bisa berubah ketika ada alasan yang argumentatif. Setidaknya ada dua konsepsi yang memperbolehkan perempuan menjadi presiden. Yang pertama yaitu dalam kondisi darurat, kita mengenal istilah wali al-amri al-daruri bi al-saukah, yaitu kepemimpinan yang disahkan karena keadaan darurat dan mendesak. Ali Al-Mawardi adalah kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyatakan bahwa kepemimpinan negara yang sah harus melalui salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama adalah lewat pemilihan yang dilakukan rakyat atau lembaga yang merepresentasikan rakyat, yaitu Al-Aqd wa Al-Hal atau lembaga parlemen negara, dan juga lewat pengangkatan yang dilakukan oleh imam atau penguasa sebelumnya atau yang kita kenal sebagai sistem putaran mahkota. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Yang selanjutnya adalah pemaparan mengenai pendapat para ulama serta rekonsiliasi dari hadis dengan undang-undang dasar yang ada di dalam negara Republik Indonesia sendiri yang akan disampaikan oleh saya. Baik, langsung saja kita ke pendapat para ulama. Bahwasanya di sini Ibnu Syaddad telah mengemukakan pendapat para ulama yang telah menolak adanya kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang perempuan karena bagi mereka perempuan adalah jauh dari kesempurnaan, sedangkan menurut mereka pemimpin sendiri adalah suatu kesempurnaan. Yang mana dalam hal ini tentu mereka akan menolak adanya perempuan yang menjabat sebagai seorang pemimpin. Namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir, yang mana beliau mengatakan bahwasanya perempuan tetaplah layak untuk menjadi seorang pemimpin sama halnya dengan laki-laki. Yang mana menurut beliau hal ini telah terakomodir dalam qaul Abu Hanifah yang menyatakan bahwasanya perempuan di wilayah hukum yang persaksiannya telah diterima, maka kesaksian tersebut bisa dijamin keabsahannya. Yang selanjutnya adalah analisis kontroversi terhadap Undang-Undang Pasal 27, yang mana di dalamnya telah mengamini bahwasanya penjaminan hak yang sama untuk semua individu tanpa pandang bulu, di mana hal ini perempuan tetaplah bisa menjadi seorang pemimpin tanpa dibanding-bandingkan dengan laki-laki, karena bangsa Indonesia sendiri mengamini tentang adanya kesetaraan gender. Pun para bangsa Indonesia pada saat proklamasi telah menyatakan bahwasanya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya mereka telah mengamini komitmen untuk mendirikan kesetaraan dalam gender di hadapan hukum. Yang selanjutnya adalah rekonsiliasi mengenai pendapat para ulama dan Undang-Undang Pasal 27, yang mana dalam hal ini di dalam hadis Bukhari nomor 4073 menyatakan bahwasanya bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan tidak akan mencapai kebahagiaan, di mana argumen inilah yang menjadi landasan dasar yang dipegang oleh para ulama untuk menyatakan pendapat bahwasanya perempuan tidaklah pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Namun di dalam Undang-Undang Pasal 27 telah mengakomodir bahwasanya kesetaraan gender telah diamini oleh para pendiri-pendiri bangsa untuk menjadikan seorang perempuan sebagai seorang pemimpin. Pun dalam masa kini perempuan telah menempuh pendidikan yang sama dengan para laki-laki, bahkan banyak pula wanita atau perempuan yang pendidikannya pun lebih tinggi daripada lelaki, yang mana hal ini tentu akan menjadi salah satu pertimbangan bahwasanya perempuan tetaplah pantas untuk menjadi pemimpin dan tidak kalah dengan laki-laki. Dalam kesimpulannya, kami menyatakan bahwasanya perempuan tetaplah mampu dan bisa untuk menduduki kursi politik dan menjabat sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Karena sejatinya pendidikan yang ditempuh pun sama dengan yang ditempuh oleh para laki-laki, di mana hal ini membuktikan bahwasanya banyak pula perempuan-perempuan yang akan mampu untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Baik, tibalah kita pada akhir dari presentasi. Itu tadilah mengenai analisis mengenai kontroversi kepemimpinan perempuan dalam kaitannya dengan hadis Bukhari nomor 4073. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlatul Musyafa'ah selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Hukum Tata Negara, dan
Kami selaku kelompok 2 juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.